Kalau kamu berhasil mengerjakan 3 hal berikut, aku yakin banget kalau channel kamu bakal bisa monetisasi dan terima gaji tiap bulan. Aku pribadi udah 4 tahun main YouTube dan berhasil untuk resign dari Bank Mandiri. Jadi kamu bisa expect kalau cash flowku sekarang at least sama, bahkan lebih tinggi dibandingkan gaji tiap bulan dari Bank Mandiri. Mungkin besar gajinya akan kubahas di kesempatan terpisah, karena kali ini kita akan fokus untuk bahas 3 kerangka kerja yang akan kujalankan kalau harus mulai channel YouTube itu dari nol. Kerangka ini disebut dengan part-time YouTuber Blueprint dan bisa digunakan oleh semua orang apapun profesi kamu. Mau kamu nyoba-nyoba dulu, itu juga nggak apa-apa. Kamu bisa nyambi YouTube sebelum memutuskan untuk bawa YouTube jadi bisnis yang lebih serius karena menemukan potensi yang hasilkan uang lebih banyak daripada pekerjaanmu sekarang. Terdapat 3 kerangka utama, dan kalau kamu baru bikin video dari nol, sebagai konteks, aku juga mulai YouTube itu dari nol di tahun 2020 dan berhasil resign dari Bank Mandiri di tahun 2021. Makanya pada kesempatan ini kita akan bahas tentang 3 kerangka kerja untuk mulai YouTube dari nol, mulai dari level yang pertama, mulai aja dulu. Saya Arif Muhammad dan saya baru mulai. Kita ngambil tagline dari Tokopedia, mulai aja dulu, dan ini untuk 3 video pertama. Kalau kamu mulai dari nol dan tidak ada pengalaman buat video sama sekali, aku yakin kalau tantangan terbesar adalah overthinking dan nggak berani melangkah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Aku suggest untuk kita bikin 3 video dan formatnya itu bebas. Short format, long, live, podcast, apapun itu terserah, nggak perlu diedit dan langsung upload aja ke channel YouTube baru kamu. Anggap aja kamu lagi PDKT dan selayaknya orang PDKT kan mulai dari kasual. Kita lihat nih, orang gayanya gimana. Kalau kita ngomong, itu nyambung atau enggak. Ini adalah 3 video pertamaku yang topiknya itu jauh banget dengan topik channel Andre Tuan sekarang. Project kantor, jalan-jalan, dan juga challenge. Bahkan di beberapa video pertama, aku upload video itu dengan background ruang rapat kantor. Asli, jelek banget. Jadi, kalau kamu sekarang lagi nonton video ini dan ingin jadi YouTuber, tapi belum pernah upload video sama sekali, aku prediksi kalau kamu masih takut. Takut tentang topik yang akan dibahas, takut tentang peralatan yang akan digunakan, takut nanti nggak ada yang nonton kalau kita udah upload, bahkan mungkin ada yang takut kalau dikata-katain sama rekan kerja. Ini semua overthinking, makanya di level pertama kita ambil tagline mulai aja dulu dan upload 3 video. Karena menurutku yang namanya YouTuber adalah pilihan gaya hidup. Dengan upload 3 video pertama dan menjalani semua prosesnya, mulai dari scripting, taping, editing, upload video, bahkan bikin thumbnail, kita bisa putuskan apakah YouTube itu cuma jadi teman atau mau lanjut ke jenjang yang lebih serius. Kalau namanya hobi, ya kita bikin video semaunya. Sekarang upload, besok nggak upload, minggu depan nggak upload, baru upload bulan depan, atau bahkan 5 bulan kemudian. Ya kayak Agung Hapsah lah. Kenapa jarang upload? Dulu aku upload setiap minggu, konsisten. Sekarang bisa berbulan-bulan antar video. Aku berada di posisi sekarang dimana karena udah kerja keras di awal, sekarang udah bisa lebih santai. Atau kamu bisa pilih untuk jadi YouTuber serius yang bikin YouTube jadi bagian dari bisnis. Dan ini pastinya jadi pilihanku kalau harus mulai channel YouTube mulai dari nol. Dan sama kayak orang PDKT, sesibuk apapun kita harus mencoba untuk ketemu gebetan minimal seminggu sekali. Dalam hal YouTube, kita harus komit untuk upload minimal 1 video setiap minggunya, komit untuk bangun rasa. Channel YouTube nggak akan berkembang sempurna, nggak akan menghasilkan uang untuk terima gaji tiap bulan kalau kamu treat sebagai hobi. Apalagi kita YouTuber pemula. Dan kalau kamu mau punya komitmen untuk bangun channel YouTube dari nol, yuk kita masuk ke level kedua, jadi lebih baik. Kita set target untuk upload 7 video baru, dan setiap video harus lebih baik daripada video sebelumnya. Dan cara untuk lebih baik itu banyak banget, karena saking banyaknya skill yang diperlukan untuk sebuah video YouTube bisa sukses, viral, serta konsisten. Ada judul, thumbnail, scripting, filming, public speaking, storytelling, riset, editing, baca analitik, dan masih banyak lagi skill-skill yang kamu bisa explore untuk meningkatkan kualitas video kamu. Nah, di tahun 2020 ketika aku putuskan untuk bikin channel YouTube dari nol, aku nggak punya semua skill ini. Skill basic aja nggak ada, apalagi skill yang lebih advance.
Makanya target untuk upload 7 video baru dan makin lama kualitasnya makin meningkat itu sangatlah krusial untuk kunci suksesmu. Nah, di sini aku nggak peduli dengan niche, nggak peduli topiknya apa, yang akan kucoba lakukan adalah jadi lebih baik. Jadi topik videonya itu bebas, kamu bisa bahas tentang coklat, gimana rasanya, dijual di mana, atau kamu mungkin bisa bahas tentang speaker, apakah suaranya bagus, atau mungkin kamu bisa bahas tentang handphone yang harganya murah tapi kualitasnya bagus. Nah, bahas tentang apa aja boleh, bebas. Karena di level ini, topik video bukanlah fokus utama. Fokus kita adalah buat video yang lebih baik dari video sebelumnya. Nah, di sini kita berusaha untuk kenal YouTube lewat algoritmanya. Karena kita udah upload 10 video, 3 video di level pertama, dan 7 video di level kedua. Dan setelah upload 10 video, aku yakin kalau kamu nggak bakal overthinking lagi, nggak bakal takut lagi, dan udah pede untuk ngomong di depan kamera. Selain itu, selesai level kedua, aku juga expect kalau skill editingmu juga semakin meningkat. Mungkin ada background, subtitle, atau mungkin beberapa efek sederhana untuk meningkatkan kualitas videomu. This simple storybook for kids has made over $176,000 in patent. This video claims that an Amazon shop made over $175,000 selling storybooks for kids. Dan kalau kamu suka dengan konten ini, serta merasa bahwa ini bermanfaat, boleh klik tombol like dan share video ini kepada teman-teman kamu agar mereka juga berani untuk mulai aja dulu. Nah, sampai di sini, selamat. Kamu udah upload 10 video dan ini saatnya kamu untuk putuskan. Apakah mau nembak gebetan kamu atau cukup jadikan teman? Dalam hal YouTube, kamu punya dua pilihan. YouTube jadi hobi atau YouTube jadi bisnis. Dan kalau coba kita kasih spektrum YouTube hobi adalah 0 dan bisnis adalah 10, coba kamu ketikkan di kolom komentar, kira-kira kamu condong YouTube jadi hobi atau YouTube jadi bisnis. Kalau kamu pilih angka 0-4, artinya kamu condong untuk jadikan YouTube sebagai hobi dan itu juga nggak masalah. Toh kamu sudah coba dan mungkin menemukan bahwa YouTube itu nggak cocok buat kamu. I quit! Quit! Dan kalau kamu ketikkan angka 6-10, artinya kamu condong untuk bangun bisnis dari YouTube, menghasilkan uang dari YouTube, dan ini saatnya untuk kita masuk ke level 3, jadi profesional. Harusnya di sini, kamu udah ngerti YouTube luar dalam, dan kamu merasa nyaman ketika upload video. Udah nggak canggung lagi. Tapi, untuk bangun channel YouTube yang bisa hasilkan uang dan mengubah hidup, kita harus ngerti yang namanya algoritma. Dan ini 3 hal penting dalam algoritma YouTube untuk buat channel kamu berbeda, bisa viral, dan bisa hasilkan uang. Pertama, buat netizen mengklik. Kedua, buat netizen jadi penonton. Dan yang ketiga, puaskan penonton kamu. Tidak bakal ada orang yang nonton video kamu kalau dia belum mengklik. Jadi, langkah pertama untuk menghasilkan uang dari YouTube adalah dapat klik. Jadi di sini kita harus mulai merencanakan thumbnail, judul, konsep, dan juga ide. Lalu setelah mendapatkan klik, algoritma YouTube akan cek apakah netizen itu jadi penonton atau cuma jadi penumpang gelap. YouTube akan coba untuk mempromosikan video kamu ke orang yang tepat di saat yang tepat. Artinya, kalau netizen banyak yang convert jadi penonton, maka YouTube akan dapat sinyal untuk mempromosikan video kamu ke lebih banyak orang. Jadi sampai di sini kita udah dapat 2 hal. Buat netizen mengklik video kamu dan convert netizen jadi penonton. Lalu terakhir, kita ingin penonton ini puas dan ada beberapa sinyal yang ditangkap oleh YouTube sebagai extra effort untuk buat channel kita itu lebih terkenal. Makanya kamu sering banget dengar YouTuber profesional yang ingatin kamu untuk like dan komen di channel mereka. Seperti sekarang, aku ingatin kamu untuk like dan komen. Subscribe untuk support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari, bro. Bahkan sekarang ada indikator baru tentang kepuasan penonton. Jadi sebenarnya, seorang penonton itu nggak perlu nonton video kamu dari awal sampai dengan habis. Beberapa riset itu mengatakan kalau netizen itu cukup nonton 25-50% dari video yang udah kita upload. Artinya, kalau kita bikin video berdurasi 8 menit, kita harus set target agar netizen menonton 2-4 menit. Bahkan MrBeast, channel YouTube dengan total subscriber terbanyak saat ini, cuman punya target untuk retensi penonton itu di angka 70%. Jadi, yes, target kita untuk retensi penonton di angka 25-50%, dan aku rasa itu udah cukup untuk kita bisa hasilkan uang dari YouTube. Jadi di sini, kamu udah ngerti nih, gameplay kerangka untuk sukses di YouTube.
Lalu siapa nih dari kamu yang pengen bikin YouTube dan bisa hasilkan uang? Coba komen di bawah ya. Untuk komentar kamu yang dapat like paling banyak, aku akan kasih 100.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, buat kamu yang pengen coba jadi YouTuber, aku juga udah bikinin video tentang produksi konten dengan Artificial Intelligence atau AI. Dan ini bisa banget jadi referensi kamu buat produksi konten jauh lebih cepat. Semoga kamu suka dengan videonya, jangan lupa kasih like, dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!